Hai Pak, kami dari kelompok 4 yang beranggota Budi, Kendrianto, Mardiana, Seastika, dan Stefani Deska akan melanjutkan presentasi mengenai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai dari saya dengan judul ancaman di bidang ideologi. Perkenalkan, nama saya Stefani Deska. Saya di sini akan membahas slide 2 dan slide 3 yang berjudul ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi dibagi menjadi dua, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia, kedua pemberontakan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan pertama ini dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada bulan September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Musso adalah seseorang komunis Indonesia yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Musso membentuk pemerintah Front Nasional merebut objek-objek penting di wilayah Madiun seperti kantor pemerintahan, bank, dan markas polisi militer. PKI untuk kedua kalinya berupaya menggantikan ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI. Pada 30 September 1965, G30 SPKI bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Pada peristiwa seperti ini, 30 SPKI menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. RRI Pusat dan gedung telekomunikasi juga berhasil dikuasainya. Selanjutnya yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Gerakan Darul Islam Tentara Islam di Indonesia. Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwirjo untuk membentuk Negara Islam Indonesia atau NII. Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya NII pada tanggal 4 Agustus 1949. DITII ini berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwirjo, yang kedua Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzaka, yang ketiga Aceh dipimpin oleh Daud Beurewu, dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer ke daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Gerakan DITII berhasil ditumpas ketika Kartosuwirjo ditangkap tanggal 4 Juni 1962 di daerah Majalaya, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Budi Santosa dari 10AK3 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini biasa dikenal dengan gerakan separatis atau gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah gerakan atau kegiatan oleh kelompok masyarakat yang ingin membentuk negaranya sendiri. Contoh yang saya ambil adalah Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan ini dikarenakan rakyat Maluku Selatan menolak integrasi dan ingin membentuk negaranya sendiri. Republik Maluku Selatan menganggap Indonesia merdeka karena hadiah dari pemberian Jepang. Yang kedua adalah Gerakan Andi Ajis. Gerakan ini berlangsung di Makassar. Gerakan ini dikarenakan Andi Ajis menolak pasukan PRIS atau APRIS TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. PRRI atau Pemesta. Ini terjadi karena hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak harmonis dan kedua wilayah tersebut tidak puas dengan otonomi daerahnya dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak seimbang atau tidak adil. Nama saya Kendrianto. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ekonomi. Ancaman internal, inflasi. Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Cara untuk mengatasi meningkatnya inflasi: menaikkan tarif pajak, mengawas harga, pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Pengangguran, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Cara mengatasi pengangguran: memperbaiki pasar tenaga kerja, menyediakan program pelatihan, menciptakan program padat karya. Infrastruktur. Infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar baik fisik maupun sosial, misalnya bangunan, jalanan, dan pasokan listrik yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau perusahaan. Infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah dapat memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah, seperti kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, seperti sistem perpajakan dan suku bunga. Penetapan sistem kebijakan ekonomi yang belum jelas dapat memiliki pengaruh, seperti pelaku ekonomi cenderung menunggu kebijakan ekonomi yang tepat
dan keraguan investor untuk berinvestasi. Halo semuanya, nama saya Mardiana dari kelas 11 angkatan 3 akan melanjutkan penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang dua hal. Ancaman eksternal di bidang perekonomian. Yang kedua, ancaman sosial. Nah, kita mulai dari pertama ya. Yang pertama itu ada dua contoh. Pertama itu ketergantungan Indonesia terhadap negara asing. Indonesia dibanjiri oleh banyak sekali produk asing. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri terdesak. Lalu, perekonomian Indonesia dikuasai oleh pemodal asing. Hal tersebut itu membuat kita tergantung kepada mereka. Akibat dari terdesaknya produk kita, banyak sekali penghasil produk dalam negeri bangkrut dan banyak sekali pengangguran. Yang kedua, saya lanjut ke daya saing. Masuknya banyak sekali produk luar negeri ke dalam negeri kita menyebabkan banyak sekali daya saing antara produk dalam negeri dengan produk luar negeri. Karena masuknya produk luar negeri, maka dua produk ini memiliki daya saing. Dari produk dalam negeri yang ingin dapat keuntungan, tetapi tidak semudah itu karena ada juga daya saing dari produk luar negeri. Hal ini menyebabkan produk-produk dalam negeri tidak dapat naik ke atas karena banyak sekali produk luar negeri yang menekankan produk dalam negeri menuju bawah. Presentasinya itu sangat jauh dan jaraknya itu sangat beda. Itu dikarenakan satu, peminat Indonesia lebih suka produk luar negeri dibanding dalam negeri. Maksudnya produk kita ini peminatnya cuma sedikit, sedangkan produk luar negeri peminatnya banyak. Itu yang menyebabkan daya saing antara dalam negeri dan luar negeri. Saya akan menjelaskan yang kedua, ancaman di bidang sosial. Saya akan menjelaskan tentang kekerasan atau watak kekerasan. Saya khawatir akan watak kekerasan ini melonjak seperti api di kalangan masyarakat. Karena jika masyarakat memiliki watak masing-masing dengan adanya kekerasan, maka akan timbul konflik. Yang satu tak mau kalah, yang satu tak mau kalah juga. Ya udah, ada yang konflik. Karena keras kepala atau kekerasan. Kekerasan saya maksud bisa berdapat keras kepala atau kekerasan secara fisik, dua hal tersebut. Jadi kekerasan ini dapat menimbulkan konflik di antara kalangan masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal tersebut membuat banyak sekali konflik yang terjadi di Indonesia. Contohnya demo atau kekerasan secara fisik atau menyiksa, memukul anak ataupun membunuh. Nah, itu contoh-contoh dari sifat watak kekerasan. Watak kekerasan ini sangat berpengaruh kepada kita yang tinggal di Indonesia karena watak kekerasan ini bersifat negatif, sangat mengganggu. Nama saya adalah Siastika, saya dari kelas 11 angkatan 3 dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Mardiana. Yang kelima yaitu ancaman di bidang budaya. Seperti yang kita semua ketahui, zaman sekarang kita itu tidak bisa hidup tanpa teknologi. Dalam kata lain, zaman sekarang kita bisa mengakses semua informasi internet dan media sosial, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Jadi apa sih yang jadi ancaman di bidang budaya kita? Sisi pertama yaitu dari hal pakaian. Kita itu lebih memilih membeli baju-baju gaya barat dibandingin kita membeli baju-baju yang kita miliki, contohnya seperti batik. Dan contohnya ada beberapa orang di mana mereka membeli baju yang tebal, padahal sebenarnya di Indonesia kan tidak dibutuhkan. Yang kedua yaitu sisi tarian. Nah, kalau sisi tarian ini, Indonesia itu punya khas tarian yaitu tarian daerah. Tetapi zaman sekarang semuanya pada lebih memilih untuk mempelajari gerakan K-pop. Bahkan mereka sampai mengikuti kelas K-pop. Padahal di sekolah juga memiliki ekstrakurikuler tarian tradisional, tapi mereka tidak mengikutinya. Mereka lebih memilih mempelajari gerakan K-pop. Bukan hanya itu, kadang ada beberapa orang yang terpengaruh dengan sikap individualisme di negara-negara tersebut. Contohnya seperti ateis. Selanjutnya, yang keenam yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang A yaitu agresi. Nah, agresi ini adalah suatu sikap perilaku yang penting yang dilakukan secara sengaja dan dia itu sifatnya merusak. Dia itu ingin merusak suatu negara. Contohnya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu adalah agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Jadi mereka itu masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menjajah kita. Nah, itu maksudnya agresi. Yang B yaitu pelanggaran wilayah. Namanya juga pelanggaran wilayah berarti di mana suatu negara yaitu memasuk ke satu negara tanpa izin atau surat dokumen yang sah. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia adalah Malaysia dan Indonesia. Banyak sekali berita yang mengatakan kalau Malaysia itu sering memasuki laut-laut Indonesia ini dan mereka melakukannya tanpa izin dan juga tanpa dokumen yang sah. Itu termasuk salah satu pelanggaran wilayah.
C. Pemberontakan bersenjata artinya ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa atau masyarakat. Contohnya aksi teroris. C. Sabotase dan spionase. Sabotase adalah suatu tindakan perusakan yang terencana, disengaja, tersembunyi dengan melakukan pengerusakan terhadap peralatan atau personal dan aktivitas yang ingin dihancurkan berada di masyarakat. Contohnya, aksi yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia dengan merusak berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan agar tidak dapat digunakan oleh penjajah. Sedangkan spionase adalah tindakan memata-matai atau mengintai untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi terhadap sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia. Contohnya aksi Allen Pope. Allen Pope ini adalah seorang tentara bayaran yang ditugasi oleh CIA dalam berbagai misi. Salah satu misinya di Indonesia membantu pemberontakan PRRI atau Pemesta. Dia tertangkap oleh TNI ketika usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Infanterie Auref. Dari dokumen-dokumen yang disita, terkuak Allen Pope terkait dengan operasi CIA. Allen Pope ingin menyusup di gerakan pemberontakan di Indonesia untuk menggulingkan Soekarno. Baik, itu saja presentasi online dari kelompok kami. Sekali lagi kami dari kelompok 4 11 AK3 dan kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.